dan Tuhan selama 30 tahun dalam gereja kita. Well, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk di dalam tema bulan September. September secara global, Bapak Gembala Senior kita mencanangkan leading as influencer in community. Atau menjadi pionir atau menjadi orang yang bisa menginfluence komunitas kita. Nah, seringkali kata influence ini sangat didengung-dengungkan oleh banyak gereja. Kita harus hidup bisa menjadi dampak atau bisa mempengaruhi orang lain. Which is ini tidak salah. Tetapi kalau kita menekankan hidup kita harus menjadi dampak, maka akan timbul satu gejala yang besar. Kita akan membuat diri kita sendiri akhirnya untuk beraction atau berperan untuk bisa menjadi dampak. Dan ini seringkali tidak murni. Dan banyak kali camouflage, banyak sekali manipulasi, banyak sekali acting. Sehingga banyak orang berkata gereja mengajarkan kasih, gereja mengajarkan kebenaran, gereja mengajarkan pengorbanan. Tetapi faktanya dalam kehidupan kita orang-orang bergereja, perpecahan, iri hati, gosip, kedengkian, sakit hati dan lain sebagainya terjadi di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita ingin impress orang dengan cara kita. Nah, saya mau kasih garis bawah bahwa saudara bisa berubah dengan caramu sendiri. Yes, you can, tetapi tidak akan pernah tahan lama. Segala sesuatu yang diusahakan oleh kekuatan dan kemampuan manusia pasti akan ada batasnya dan akan meledak satu waktu, akan keluar timbul keasliannya. Itu sebabnya saya tidak menyarankan kita hidup berdasarkan kekuatan kita. Kita mau berdoa, kita mau berpuasa, kita mau bayar perpuluhan, itu semuanya yang baik. Tetapi kalau itu hanya didasarkan pada kekuatan kita, maka kita akan timbul pada satu saat titik, kita akan meledak. Ada masalah yang membuat kita tidak kuat, kita akan kecewa, dan kita akan keluar sesuatu yang buruk. Nah, untuk itu, mari kita lihat bahwa salah satu cara bagaimana menjadi dampak di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup di dalam kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini tidak dari sononya. Ngerti maksud saya? Tidak ada baby yang lahir rendah hati. Tidak ada orang yang lahir dengan karakter rendah hati. Seorang baby lahir pasti dengan egois. Dia minta perhatian, saudara memujanya, saudara memeluknya, saudara bilang cantik kalau dia cewek. Kalau dia cowok dia bilang ganteng, kamu luar biasa, kuat. Dan kita make them spoil like anything. Dan baby ini selalu akan minta perhatian. Which is hal yang kontradiktif dengan humility. Nah, untuk itu kita lihat a life of humility dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Ini ayatnya Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan di sini, garis bawahi dan tekankan. Tuhan Yesus tidak menentang keinginan untuk menjadi sesuatu yang besar. Karena kebesaran dan kehebatan adalah sumbernya dari Tuhan. Tetapi how are we going to have it? Bagaimana cara kita memilikinya? Itulah yang harus menjadi acuan.
Nah, seringkali karena tujuan kita untuk menjadi besar, untuk menjadi orang hebat, orang terkenal, maka kita terjebak dalam konsep komunis yang berkata tujuan kita menghalalkan segala cara. Cara apapun kita tempuh supaya kita bisa menjadi orang besar dan berpengaruh. Tetapi Yesus berkata kepada muridnya bahwa resep atau keyword atau cara untuk menjadi besar di dalam kerajaan Allah sangatlah berbeda dengan apa yang dipahami oleh manusia di muka bumi ini. Rahasia untuk menjadi besar bukanlah kita berusaha untuk menjadi besar. Ayat ini berkata kepada kita, tetapi menjadikan diri kita menjadi seorang pelayan. Bukan menjadi yang terutama, tetapi menjadikan orang yang melayani. Are you with me? Ini adalah cara kebalikan dari nilai-nilai dunia. Jalan menuju ke atas menurut ayat yang kita baca tadi adalah turun ke bawah. Bukan meniti anak tangga dan menjadikan semua orang menjadi titian kita. Kita memakai mereka untuk kita injak untuk kesuksesan kita. Memanfaatkan orang untuk sesuatu tujuan. Kita mempolitisir dan kita mendrive orang untuk tujuan kita. Di dalam sistem kerajaan Allah, suatu kebesaran ditemukan di dalam melayani, bukan di dalam kekuasaan. Itu sebabnya kita selalu menganjurkan kepada saudara harus involve dirimu dalam pelayanan. Nah, sometimes kita melayani mungkin pada awal-awal dengan motivasi yang kurang murni. It's okay. Tetapi dalam perjalanan itu gunanya kita mungkin berbenturan dengan orang yang sesama pelayanan kita. Kita digesek, kita mungkin disinggung oleh firman, kita mungkin disinggung oleh pengajaran. Dalam sistem kerajaan Allah suatu kebesaran ditemukan dalam melayani dan bukan di dalam kekuasaan, bukan di dalam kebanggaan, bukan di dalam otoritas. Kehormatan dapat ditemukan di dalam memberi. Nah, ini kebenaran pun sering dimanipulasi karena kehormatan kita temukan dalam memberi. Seringkali banyak orang memberi dengan tujuan untuk ini poin yang salah. Kita memberi bukan untuk tujuan supaya Bapak Gembala, Ibu Gembala kagum sama kita lalu hormat sama kita. Dan kalau nggak kagum, kalau nggak hormat, kita tersungginglah kita. Ya, tapi di sini nggak ada ya. Kekuatan dan kehebatan gereja terletak dalam kuasa kebalikan dari nilai-nilai kerajaan dunia. Gereja menjadi besar dan berkuasa bukan menjadi sama dengan ukuran-ukuran dunia, tetapi dengan ukuran yang tertulis di dalam Alkitab. Acuan kita selalu adalah kehidupan Yesus. Jika ada seseorang yang layak untuk dihormati, layak untuk dilayani, layak untuk disembah, layak untuk dikagumi, hanya satu, Yesus Kristus. Saya saya ingin menyinggung ini. Saya kagum kepada pribadi Paulus dengan kesederhanaannya. Tetapi untuk duduk berlutut di depan dia, mencium tangannya dia, saya nggak akan lakukan itu. Kita boleh kagum, kita boleh hormat, tapi to worship is only for God. Saudara boleh kagum kepada kepribadian seseorang, tapi nggak perlu untuk sampai berlutut dan menyembah. Tapi anak-anak muda, apakah kamu respect kepada orang tuamu? Pernahkah engkau mencium kaki mereka? Wih Pak, nggak boleh kata Alkitab. Respect kepada orang tua berbeda dengan respect kepada orang lain. Nah, saya juga tidak menganjurkan Anda menyembah dan mencium kaki mereka. Tetapi hormati mereka, dengarkan mereka, lakukan apa yang mereka nasihatkan kepada diri kita.
Dan jangan naikkan suaramu kepada mereka. Mungkin mereka lebih bodoh dari engkau, pendidikannya nggak sehebat engkau, nggak master degree, nggak dokter degree. Mungkin mereka SD baru lulus, atau ada yang SD nggak lulus seperti mami saya. Tapi bukan karena kehebatan mereka, kita hormati mereka. Ada banyak hal kita menghormati orang. Salah satunya yang diajarkan karena hebat, karena dia kaya, karena dia berpengaruh. Tidak ada salahnya. Tetapi kamu dan saya harus bisa menghormati orang karena posisi mereka. Ini yang jarang diajarkan. Posisi mereka sebagai orang tua kita. Posisi mereka sebagai pejabat. Posisi mereka sebagai pemimpin negara. Posisi mereka sebagai pemimpin satu organisasi. Dan Alkitab berkata tidak ada orang yang bisa duduk di tempat itu kalau bukan seizin Tuhan. Come on. Gak ada yang amin. Kita harus respect mereka karena posisi. Kita diajarkan secara humanity, respect atau hormat harus earn. Betul untuk yang hormat tadi, predikat. Tapi untuk yang hormat posisi tidak harus earn. Saudara tidak perlu untuk berkata aku tidak bisa menyembah orang, tidak bisa menghormati orang tuaku karena mereka hidupnya nggak benar, karena mereka bukan anak Tuhan. No, Alkitab berkata, hei anak hormati orang tuamu dalam segala perkara, titik. Satu hal yang perlu kita garis bawahi. Yesus berkata, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Saya membuat satu statement. Yuk kita baca sama-sama. Kekristenan adalah Tuhan 2, 3. Tuhan datang menjadi manusia bukan untuk dilayani oleh manusia, tetapi untuk melayani manusia. Orang yang sangat aktif, proaktif, dan sangat progresif. Dengar saya. Kita jadi anak Tuhan, kita ditebus, lalu bertobat, jadi orang yang diperbaharui, dan kita selalu dihimbau untuk melayani tadi. Betul? Tapi saya sekarang mau bawa kepada yang paling esensi. Dengar baik-baik. Kalaupun kita melayani, karena bukan dasar Kristus melayani kita terlebih dahulu, dengar nih, pelayanan kita sia-sia. Senggol kiri kanannya, dengar. Pelayanan kita hanya berarti di hadapan Tuhan kalau itu keluar dari hidup kita yang sudah dilayani oleh Kristus. Siapa percaya Yesus luar biasa? Siapa percaya Yesus maha kuasa? Siapa percaya Yesus mampu melakukan apapun? Sekarang jawab pertanyaan ini dalam hati saudara. Apakah dia butuh dilayani? Jangan berpikir engkau melayani baik di gereja, baik sebagai istri di rumah, baik sebagai kepala keluarga di rumah, sebagai anak. Itu karena engkau memang hebat melayani. Kita amat sangat salah. Yang perlu dilayani adalah kita. Bukan Tuhan. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus ada di Getsemani. Petrus membela dia dan memotong siapa? Telinga Malkus daripada panglima tentara orang-orang Romawi. Apakah Yesus senang? Yesus berkata, no, sarungkan pedangmu. Tidakkah kamu tahu bahwa aku bisa memanggil batalion malaikat untuk turun melindungi aku? Saudara jangan berpikir kalau engkau tidak melayani Tuhan tidak sayang sama engkau. Salah. Tuhan sangat butuh pelayanan. Salah. Sangat salah. Makanya saudara berkata apa? Ya makanya itu om, gua gak pelayanan. Nah, ya kan om bilang Tuhan Yesus gak butuh dilayani. Ya ngapain pelayanan? Jadi aku cuma datang aja dengerin firman terus pulang. Nah. Saudara, itu amat sangat salah. Jadi yang benar seperti apa?
ini berarti berhubungan dengan Tuhan Yesus bukan karena kita melayani dia. Tetapi dia terlebih dahulu melayani kita. Dia turun menjadi manusia, dia menyelamatkan kita, dia memberkati kita, dia memulihkan kita. Nah, perhatikan saya. Kalau ada seseorang yang begitu mengasihi Anda, memberikan Anda semua kebutuhan Anda, apakah Anda tidak ingin menghormati dan melayani orang itu? Coba renungkan sejenak. Have you done it? Maukah engkau melakukannya? Ya, saya selalu bersyukur Om. Di doa saya, di kehidupan saya selalu ingat Tuhan. Ingat Tuhan dalam doa dan bersyukur, it's great. Tetapi kita juga harus manifestasikan dalam kehidupan kita. Bukan karena dia membutuhkan kita. Tetapi karena I love you Lord. I want to do something for you because you have done everything in my life. Dengan pola seperti ini, maka pelayanan kita akan dijamin kemurnian dan kerendahan hati. Karena bukan datang pelayanan untuk supaya dikenal orang. Nih lihat gua pelayanan. Nah, masuk di Instagram lagi pelayanan. Supaya orang tahu gua pelayanan. Saudara, fakta bahwa Anda melakukan tindakan pribadi Tuhan adalah dengan melayani dia. Dengar baik-baik, dia tidak perlu dilayani. Tetapi Tuhan berkata, barang siapa melakukan sesuatu kepada yang paling hina, dia sedang melakukannya untuk aku. Nangkep gak ini? Jadi melayani dia sebagai dasar grateful, thankful, dengan melihat sesama kita yang membutuhkan pelayanan. Yang sangat membutuhkan pelayanan adalah salah satunya gereja Tuhan. Sehingga tiap minggu kita mengumumkan kebutuhan ini, kebutuhan ini. Respon saudara mana? Are you with me? Nah, untuk melayani dengan motivasi yang benar dibutuhkan humility. Karena kita melayani bukan kita pamer authority. Nangkep enggak? Kita melayani, kalau kita melayani disuruh orang, ditegur orang, bahkan mungkin ada orang-orang juga yang menjadi pemimpin kita, mereka punya karakter yang damage, yang belum bersungguh-sungguh bisa menyinggung kita. Ya terima oh. Are you with me? Kok gak ada amin? Oke, tadi saya buat statement. Tidak ada satupun manusia yang lahir dengan kerendahan hati, betul? Lalu apa yang harus kita lakukan? Learn how to be humility. Belajar bagaimana supaya kita bisa hidup rendah hati. Nah, belajar untuk hidup rendah hati tidak ada cara lain kecuali melayani. Senggol kiri kanannya. Ayo melayani, ayo melayani. Ya. We can learn humility and we know it for sure that all good things come from God and nothing from us. Segala sesuatu yang terbaik atau yang baik datangnya dari Tuhan. Nah, humility ini adalah pribadinya Yesus. Kita baca tadi ayatnya, dia merendahkan diri menjadi manusia dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita belajar sesuatu dari dia, makanya kita perlu dilayani oleh dia, baru kita bisa punya motivasi melayani dengan benar. Ada banyak orang sering berkata gini, aku gak bisa apa-apa om pelayanan. Coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Benar gak kamu gak bisa apa-apa?
Saya hanya berkata bahwa itu statement yang disembunyikan. Saudara bisa paling enggak ngambilin tisu jatuh, bisa enggak? Loh, itu bukan kerjaan saya. Nah, saudara bisa do something whatever you can do. Nah, masalahnya kita sering berpikir that's not my job. Melayani bukan hanya your job, tetapi you can do out of your heart, overflow with thanksgiving to God. Nah, saya buat statement ini. Yuk kita baca. 2, 3, bukan buat sih, saya ngopi ini, saya nggak tahu. Saya nyontoh dari orang. Kita baca. Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Bagi orang yang baru datang atau yang mungkin pendidikannya rendah kayak saya, nggak terlalu pintar bahasa Inggris, bahasa Indonesianya yuk kita baca. 2, 3 apa? Kerendahan hati bukanlah berpikir lebih rendah tentang diri kita sendiri, tetapi berpikir lebih sedikit tentang diri kita sendiri. Saudara, maaf kalau saudara tersinggung, tapi saya ingin memberikan ini kebenaran. Waktu kita melayani, dengar baik-baik. Bukan berarti duit kita lebih sedikit dari duit yang kita layani. Waktu kita melayani bukan berarti posisi kita, status kita, pendidikan kita lebih rendah dari yang kita layani. Waktu kita melayani bukan berarti kita pengen dapat pujian dari Bapak Gembala, dari pemimpin tertinggi kita. Waktu kita melayani, kita menempatkan diri kita sebagai seorang waiters. Siapa pernah makan di fine dining? Ayo dong, jangan suka rendah hati yang gak karuan. Gak ada yang berani ngangkat tangan fine dining. Kalau saya tanya siapa yang suka makan di food court, pasti cepat ngangkat tangan. Kenapa saya tanya fine dining? Karena ini ilustrasi yang bagus. Waktu kita makan di fine dining, seorang waiter atau waitress akan berdiri dan akan menunggu. Beda kalau saudara makan di food court atau di Chinese restoran biasa. Itu piring terbang, cus. Sendok terbang, cus gitu loh ya. Ya, itu bukan ministry atau pelayanan yang benar. Pelayanan yang benar adalah seperti fine dining. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Kita menunggu di hadapan Tuhan dengan doa, dengan baca Alkitab, dengan renungan saat teduh, kita menunggu instruksi apa yang dia mau lakukan. Atau kalau tidak ada instruksi, kita melihat sekitar kita, apa yang harus kita lakukan untuk membereskan hal-hal yang terjadi yang kurang benar. Ini loh poinnya, bagaimana kita ministry. Are you with me? Ministry upon the Lord adalah seperti ini. Dan of course waktu kamu dan saya melakukan ini, kita akan merasa diri kita direndahkan. Mungkin yang makan fine dining itu duitnya lebih sedikit daripada yang melayani. Mungkin karena dia mungkin yang punya restorannya jadi pelayannya, bisa aja. Are you with me? Nah, kenapa yang punya restoran bisa begitu ramah, begitu baik kepada yang dilayani? Tujuannya satu, untuk menyenangkan customer. Itu bukan motivasi yang benar. Tapi saya mau berikan contoh kepada Anda. Duduklah, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Lihatlah situasi rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, sekolahmu. Is there something you can do it? Of course you can. Of course there is. Mari kita kerjakan. Bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk show off. Bukan untuk dapat penghargaan. Tapi memang kita melihat sesuatu yang memang wajib, kudu, must be kita kerjakan. Are you with me? There is so much pride in ministry. We need to die 1,000 times that in order we can live our life in humility. Kenapa banyak ketersinggungan di dalam pelayanan? Usher, guru-guru sekolah minggu, guru-guru IT, pelayan musik, ministry, semua pergesekan. Dengar baik-baik.
Pergesekan pasti akan terjadi waktu kita pelayanan. Oke? Ketersinggungan pasti akan terjadi waktu kita pelayanan. Ketidakcocokan pasti akan terjadi waktu kita pelayanan. Jangan berharap pada waktu pelayanan everything is okay. Semuanya penuh dengan kasih. Semuanya penuh dengan kerendahan hati. Semuanya dengan motivasi yang benar melayani. Enggak. Nah karena itu saudara akan berkata, itulah sebabnya om saya nggak mau pelayanan. Daripada tersinggung, daripada marah, daripada bingung, mendingan saya nggak pelayanan. Nah saudara memilih jalan pintas untuk memuaskan kehendak dirimu sendiri tanpa mau diproses. Inilah yang harus kita lakukan. Yuk kita baca 2-3. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Karena tidak ada seorang pun yang lahir rendah hati, maka kita perlu merendahkan diri. Dan kalau saudara tidak mau merendahkan diri, dengar baik-baik. Karena Tuhan begitu baik sama Anda dan saya, maka Tuhan akan pakai keadaan atau orang lain merendahkan kita. Dan ini yang seringkali kita tidak mau. Kenapa gua direndahkan? Ya karena Anda masih tinggi. Do you learn something? Karena kerendahan hati adalah karakter atau pribadi Tuhan. Dan harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Maka Tuhan akan pakai orang lain. Dia berencana tetapi kita akan digesek oleh orang lain. Ini yang Petrus katakan. 1 Petrus 5 ayat 5-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Lagi-lagi di sini katakan rendahkanlah dirimu, rendahkanlah dirimu. Jadi karena kita tidak ada yang lahir rendah hati, maka kita perlu belajar rendah hati dan sama sekali tidak marah pada waktu orang lain membuat kita rendah. Amin. Ini yang poin yang krusial buat hidup kita. Kita mau melayani asal dihargai. Asal Bapak Gembala, Ibu Gembala perhatiin aku. Saudara, ada satu pasang mata yang tidak pernah berkedip dengan apa yang kau lakukan. Yesus Kristus. Dan hanya dari Dialah kita harapkan semua pahala karena kita sudah melakukan apa yang Dia inginkan. Sakit, ya sakit. Marah, ya marah. Tersinggung, ya tersinggung. Tapi teruskan. Kedua, poin ini, bagaimana kita bisa caranya menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati bisa dipelajari dan dilatih. Senggol kiri kanannya, dengar. Kerendahan hati bisa dipelajari, bisa dilatih. Karena memang tidak ada yang lahir rendah hati. Jadi harus dipelajari. Nanti saya akan menyinggung beberapa hal. Kalau saudara tersinggung, tersinggunglah. Kalau mau marah, marahlah. Tetapi biarlah apa yang saudara dengar hari ini akan membuat saudara menjadi orang yang lebih tahu apa itu rendah hati. Nah, nomor satu, bagaimana caranya kita melatih diri kita menjadi rendah hati? Ketahuilah bahwa kesombongan adalah musuh utama kerendahan hati. Are you with me? Kesombongan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dan sometimes kesombongan itu very subtle, tahu subtle ya? Very mendasar di dalam diri kita dan kita tidak bisa melihatnya. Bahkan kita tidak merasakannya. Karena memang dari kecil kita diperlakukan seperti itu.
Tetapi sadarlah bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau saudara ada di dalam hidup yang penuh dengan kemanjaan, mementingkan diri sendiri, saudara bilang, awas ya, jangan singgung gua. Kalau lu singgung gua pun akan hancurkan lu. Nah, ini perjanjian lama. Hutang mata ganti mata, hutang gigi ganti gigi. Don't scratch my back. If you scratch my back, I will scratch you. Anak Tuhan sering ngomong begitu. Semoga di sini nggak ada. Kalau dia baik om sama saya, gua lebih baik sama dia. Itu mah orang sono juga bisa. Amin. Alkitab berkata apa untungnya? Apa kelebihannya? Kalau orang baik sama kita, kita baik sama dia. Kalau dia jahat sama kita, gua lebih jahat sama dia. My goodness. Ngibrit setan juga. Sadarilah bahwa lagi-lagi sederhana sekali. Coba lihat saya ini. Saudara yakin gak bahwa satu rambut lembar jatuh ke tanah tidak terjadi tanpa seizin Tuhan? Amin. Rambut berharga gak? Satu mah enggak lah. Kalau semua berharga, kalau satu jatuh, ya kalau tiap hari satu. Bohong kalau kamu bilang rambut kamu satu berharga jatuh. Waduh sayang, dikumpulin, disimpan gitu. Enggak kan? Ayo be frank, be honest gitu loh. Saya sengaja cari ilustrasi ini untuk meyakinkan kita. Kalau satu rambut aja dari kepala jatuh, nggak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Dengar, amat terlebih kalau ada orang yang menyakiti kita. Kalau orang ini tidak diizinkan Tuhan menyakiti kita, jadi nggak? Seringkali saudara marah, emosi karena dia bilang apa? Iya dia dulu sih. Nah, mulutnya dia, sikapnya dia. Nah, kita cari pembenaran dengan bukan responsif. Apa namanya? Defensif. Membenarkan diri kita sendiri dengan sikap kita yang frontal terhadap orang tersebut. Seharusnya ini yang paling satu lagi nih, dia kan perlu dikasih tahu kalau dia salah. Kalau dia nggak dikasih tahu, nanti hidupnya hancur. Daripada dia dihancurin orang lain, mendingan sama gua. Nah, yang ketawa, you are in the same boat with me. Ya apa ya? Karena kita sayang. Anakku, istriku, suamiku sayang. Daripada nanti dia digajar orang. Kan mendingan kita yang kasih tahu. Do you think that when you speak something bad about your husband, wife, your children, your parents, it will change them? No. Jangan pernah berpikir sikapmu, perkataanmu, reaktifmu membuat orang sadar. Tidak. Yang bisa membuat orang sadar akan kesalahannya adalah kasih sayang Tuhan. Saudara tidak bisa mencegah sesuatu yang buruk terjadi kepada orang yang kau kasihi dan kau jaga dia sampai kau ribut dengan dia. Daripada dia ribut dengan orang lain, mendingan ribut sama gua. Ya, come on. Di sini nggak ada, di sini semuanya baik. Dimarahin ya diem, diapain ya diem. Let your kingdom come, let your will be done in my life as it is in heaven. Izinkan Tuhan merendahkan kita lewat perkataan atau sikap orang lain yang tidak kita sukai. Tuhan akan bela kita. It's easy to say yes. Saya juga gagal.
Saudara pikir saya nggak jadi, saya sudah menang. No, I'm practicing always. Ilu manggut-manggut. Karena tahu dia di rumah saya juga sering naik darah. Mari kita belajar sama-sama untuk kita bisa menerima perlakuan tidak enak dari orang lain sebagai alat Tuhan untuk merendahkan diri kita. Bagi saudara yang biasa menerima perintah dan saudara enak, tapi satu kali bosmu ngomong gak enak, terus saudara oke lakukan, tapi saudara di belakang, nah di sini gak ada yang begitu. Di belakang orang kita ngomong, kita ngomel, kita ngedumel. Itu bukan sikap rendah hati menerima keadaan. Tetapi sesungguhnya saudara berontak, tapi gak berani ngomong. You learn something? You learn something? Itulah. Yang berikutnya. Contoh orang yang paling rendah hati. Saya cuma ngambil 2 karena ini ada di Alkitab. Yang pertama adalah Yesus. Matius pasal 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus berkata bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau Tuhan kita rendah hati, kalau Bapak kita rendah hati, anaknya oke, oh itu kan Tuhan. Ada satu orang yang perlu kita belajar lagi. Musa. Bilangan pasal berapa? 12 ayat 3. Yuk kita baca. 2, 3. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ini saya make up, ini saya joking, saudara jangan dengar ya, tapi saya mau berkata, siapa yang nulis kitab bilangan? Musa. Nah Musa menulis tentang dirinya sendiri. Tuh kan, ketawa dia. Musa menulis tentang dirinya sendiri. Ini kalau saudara belajar Alkitab dengan benar, saudara akan mengerti ini. Tapi walaupun Musa menulis tentang dirinya sendiri, karena kalau ini sudah ada di dalam Alkitab berarti sudah diverifikasi oleh Roh Kudus, memang harus masuk dan memang dijelaskan benar. Kalaupun Musa mau berkata, aku adalah orang yang paling rendah hati, aku adalah orang yang paling baik. Kalau Tuhan gak setuju, masuk gak? Saya pernah khotbah ini, ada orang berkata, Pak, Bapak sadar gak yang nulis itu Musa? Iya, masa Musa menulis dirinya sendiri bahwa dia adalah yang paling lembut? Saya bilang benar. Tapi kamu lupa satu hal, itu yang nulis Musa, tapi itu juga sudah diverifikasi oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi kita belajar 2 orang. Siapa Musa? Orang Yahudi yang dibuang dan dipungut oleh putri Firaun dan dilatih menjadi pangeran pewaris kerajaan terbesar untuk Mesir. Tapi dia rela meninggalkan itu semuanya dan turun menjadi budak bagi orang Mesir. Ini loh kerendahan hati. Kita mencari kemewahan, kita mencari kekayaan, kita mencari posisi, kita mencari kedudukan. Tapi Musa meninggalkan semuanya. Setelah 40 tahun jadi pangeran, dia dibuang ke padang pasir. 40 tahun bukan 4 hari. Untuk semua yang hebat dari Mesir lepas dari dirinya. Ada seseorang membuat statement gini. Untuk membuat bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan hanya membutuhkan 1 malam mujizat. Tapi untuk membuat Mesir keluar dari hati bangsa Israel, Tuhan membutuhkan 40 tahun. 1 dekade, 1 angkatan mati di padang pasir. Karena mereka masih teringat dengan Mesir.
banyak dari kita yang hidup di gereja, hidup dalam kerajaan Allah, tapi cara berpikir kita, cara hidup kita tidak beda dengan orang Mesir. Senggol kiri kanannya, semoga itu bukan lu. Semoga itu bukan saya. Are you with me? Nah, yang kedua, cara menjadi rendah hati adalah cultivated, menjadi rendah hati. Cultivate adalah biarkan atau tumbuhkan, kembangkan cara hidup yang rendah hati. Saya tidak menulis ayatnya, tetapi saya memberikan beberapa contoh. Maaf kalau saudara tersinggung, please ampuni hambamu yang ganteng ini. Banyak sekali kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Waktu kita melihat orang lain lebih menderita dari kita. Benar gak? Kita sering merasanya, aduh betapa malang nasibku. Sedih, nangis gitu loh. Tapi setelah kita melihat keadaan orang lain. Wah, ternyata dia lebih parah, lebih hancur dari hidupku. Jadi aku bersyukur. Itu benar apa salah? Salah, tapi kita sering lakukan itu. Kenapa melihat hidup orang lebih susah, lebih menderita, kita kok suka? Wah, nasib gue lebih baik dari dia. Dan inilah seringkali yang terjadi di dalam hidup anak Tuhan. Bahkan gembala-gembala, pendeta-pendeta pun sering konseling orang begitu. Kamu susah ya, kamu menderita ya. Tuh lihat hidup orang lain di sana, ternyata lebih menderita. Nah, dengan membandingkan penderitaan orang yang lebih, kita merasa diri kita lebih baik. That's very wrong. Yang kedua, orang minder, tahu minder? Semua orang Indonesia kan di sini. Tahu dong bahasa minder, bahasa Belandanya minder waardigheidscomplex. That's right. Apa itu? Burnas kopen, bubur panas di ontal kelakopen. Apa itu? Lekker eten sonder betalen, makan enak gak bayar gratis. Holland spreker saya keluar belajar dari papi. Blauwal pun hanya beberapa kalimat. Minder mungkin dari bahasa Belanda. Apa itu minder? Minder adalah jenis kesombongan yang tersembunyi di balik kepribadian yang merasa diri kita tidak layak, kita frustasi, kita tidak menarik, kita tidak hebat. Lalu kita menarik diri dari pergaulan, gak suka ketemu orang karena gua mau orang biasa, dia mau orang spesial. Sepertinya ini betul, tetapi coba telaah dengan benar. Kalau ada orang lebih hebat dari kita, kita menarik diri, kita gak mau bergaul. Apa namanya? Kita sombong, gak mau ada orang lebih hebat dari kita, ya gak? Perhatikan ini, banyak orang-orang terjadi di sini seperti itu. Gua nggak bisa bergaul, gua menarik diri, gua nggak suka begini. Karena kita sering berkata, oh dia mah minder. Nah, minder adalah jenis kesombongan dalam spesies yang lain. Orang minder sebetulnya orang sombong tingkat dewa. Are you with me? Kalau kita nggak bisa terima orang lain lebih baik dari kita, lalu kita merasa inferiority, itu namanya kita sombong. Kita nggak bisa terima orang lain lebih hebat dari kita. Why not me? Why should him? Why should her? Orang tua banyak menasihatkan kepada anak-anaknya juga dengan kata-kata minder seperti ini. Nak, sadarilah kita mau orang biasa. Jangan pengen punya cita-cita yang tinggi, yang hebat, yang begini, yang begitu. Kita mau orang desa, gak berpendidikan, orang biasa. Yang bilang lu luar biasa siapa? Saudara dengar, you and me tidak perlu menjadi luar biasa. Karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. So, gak perlu menarik diri, gak perlu merasa diri kita minder. Orang yang dikit-dikit tersinggung. Nah ini. Kenapa dia tersinggung? Iya gue dilangkain. Yang langkain lu siapa? Iya otoritas gue gak dihargai. Nah itu yang benar. Kenapa dia tersinggung? Kenapa dia mudah marah?
Karena sebetulnya dia ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diutamakan. Dan dia nggak dapat itu, jadi dia marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit meledak. Orang yang tidak bisa kerjasama dengan orang lain, ini pun kesombongan. Hanya ingin mengatakan aku yang bisa, kalau bukan aku yang ngerjakan, nggak beres. Perfeksionis adalah jenis kesombongan. Orang yang suka pamer barang-barang branded, itu jenis kesombongan. Kalau nggak pakai branded rasanya aku nggak puas. Dengar baik-baik. Saya nggak pernah beli barang tanpa brand. Semua pakai dead. Walaupun merek Cibaduyut itu ada mereknya. Jadi ketawa semuanya. Tapi saya pakai barang branded, high end, atau pakai brand Cibaduyut, to me is the same. Saya punya semuanya. Ilustrasi saksi hidup. Dari yang high end, Hermes semuanya, sampai yang buatan lokal, Cibaduyut pun saya punya. Saya punya sepatu kulit buaya. Bukan made in Amerika, tapi made in Ameroke. Tahu Ameroke? Papua, Merauke. Wah, kalau saya pakai orang bilang itu made in Amerika, kulit buaya Amerika mahal banget. Tapi orang tanya buatan mana Pak? Ameroke. Saudara tertawa. Tapi inilah orang yang hidupnya satisfied dengan apa yang ada. Jas saya, seknya ada. Tapi jas saya yang 150, yang $200 pun ada. Jadi buat saya tidak ada masalah. Tapi kalau, jangan tersinggung ya. Saudara pergi ke Two Mangoes dan saudara beli LV KW1. Apa itu? Gak tahu, udah kelamaan di Sydney. Apa itu Two Mangoes? Mangga 2. Apa itu LVKW1? Palsu. Dan saudara dengan bangga nenteng tas KW LV-nya ke pesta kemana? Mungkin mata orang bisa Anda bohongi. Tapi Anda tidak bisa bohongi dirimu sendiri. Bahwa yang kamu pakai KW. Nah kalau kamu senang dengan benda KW, saya sangat yakin imanmu pun KW. Are you with me? Coba tanya, coba dengar saya. Stanley, dia baik, dia nggak akan marah sama saya. Kalau Stanley menjadi great inventor, menjadi orang yang sangat inovatif, dia bisa menciptakan satu produk yang dijual di pasaran dan booming mendunia. Lalu datang Henry Daphne, melihat dan mengkopi barang itu dengan sama, merek yang sama, tapi harganya separuh. Kamu marah nggak? Enggak lah, penuh kasih. Bless him. Muna. Dia akan berkata, he is not supposed to be like that. He is my brother. He is my good friend. Why does he do it? Dengar baik-baik. Kalau saudara memakai benda palsu, iman saudara palsu, dan saudara sedang meng-hide, sedang meng-accept kriminalisasi. Loh, Pak, saya dulu ngomong begini, diserang banyak orang, banyak pendeta bilang, gembala lu sombong amat, orang gak boleh pakai KW. Saya bilang daripada pakai KW, mendingan beli made in Cibaduyut, Cikole. Yang di Surabaya apa yang benar? Tunggul angin. Tanggul angin. Beli aja barang-barang itu. Kita membantu UMKM. Betul nggak?
Kalau ada orang tanya, ini buatan mana? Buatan Cikole. Dengan bangga kita ngomong, ini produksi dalam negeri. Amin. Saudara, makanya saya bilang tadi, saya minta maaf di awal, saudara jangan tersinggung. Kalau engkau suka barang-barang KW, iman kita, bukan rendah hati kita sombong. Kenapa kita sombong? Dengar baik-baik. Sorry, mungkin saudara nggak mampu beli barang yang asli. Tapi saudara beli barang yang palsu, dengan harga yang sangat murah, tapi saudara ingin pujian barang asli. Ya apa ya? Ini kesombongan. Saudara mungkin gak menyadari ini kesombongan, tapi inilah kesombongan. Amin. Inilah kesombongan. Ini jasa ya, saudara pikir ini seknya? Enggak, cuma $300. Lumayan. Ini beli $300 pun dari vouchernya orang. Siapa yang ngasih voucher? Iluh. Nah, kalau di saya ulang tahun dia ngasih voucher dan saya selalu beliin jaket-jaket. Salah satunya ini. Enggak, yang ini dikasih Yosi. Ada yang di rumah banyak jaket dari hasil vouchernya Iluh. Sepatu yang saya pakai ini merek, ini branded, ini Beli, dikasih orang. Casio, kasih orang. Jam tangan saya, keren kan? Cartier. Casio. Ya, kasih orang. Saudara, saya tidak pernah beli barang-barang branded. Dulu saya sering bilang gini, hanya CD yang saya nggak pernah dikasih orang. Tapi sudah ingat kan, pernah ada satu kejadian di UTS waktu itu saya ulang tahun, ada seseorang ngasih saya CD. Dan yang luar biasa dia tahu merek kesukaan saya dan dia tahu saya. Saya pikir dia dapat bocoran dari Iluh. Ternyata setelah saya tanya Iluh, enggak, orang itu enggak pernah telepon saya. Ada banyak orang telepon saya memang nanya size sepatu bapak berapa, size jaket bapak berapa. Tapi orang itu enggak pernah tanya size celana dalam bapak berapa. Keren ya. Lebih keren lagi setelah dia kasih, dia suruh saya buka dan saya suruh tunjukin di depan jemaat. Saudara ketawa ngakak, saudara pikir saya merasa direndahkan? Enggak sama sekali. Setelah itu yang ngasih dimarahin oleh jemaat, oleh banyak orang. Kamu keterlaluan ya nyuruh Bapak Gembala seperti itu. Saya bilang so what, kenapa lu sewot? It's okay. Superman aja pakai celana dalam di luar nggak malu gitu loh ya. Saya bukan Superman, saya Superman. Get it the word? Menjadi rendah hati harus dilatih. Menjadi rendah hati adalah dengan cara kita meniru, mengkultivasi apa yang ada, apa yang ada. Aduh tinggal 4 menit lagi Tuhanku, haleluya. Sadarilah kita semua punya kesombongan. Udah lewat. Sekarang nomor 2. Mulai melayani. Balik dulu. Mulai belajar menjadi rendah hati. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Mulailah untuk meniru perkataan dan sikap perbuatan Yesus walaupun dalam pelaksanaannya akan banyak kegagalan, tetapi jangan berhenti untuk terus berusaha melakukan lagi sampai kita menjadi orang yang benar-benar rendah hati. Nah, start sekarang. Bagaimana prakteknya? Mulai ambil pelayanan. Lukas 22 ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar dari antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan memimpin sebagai pelayan. Matius 20 ayat 26-28 berkata,
Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Besides reading your Bible every day, you have to keep listening and learning. Belajar dari orang lain, belajar dari hamba-hamba Tuhan, belajar dari orang-orang yang advance, bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati. Nah, yang berikut, yang keempat, bergaulah dengan orang sesama kita. Coba lihat saya kemari, dengar baik-baik. Maksud saya begini, kita tidak bisa bergaul akrab dengan semua orang. Nothing wrong with that. Keakraban adalah pilihan dan kecocokan di antara kita. Tetapi kita bisa bergaul dengan semua orang. Kalau saudara tidak bisa bergaul dengan semua orang, itu tanda-tanda Anda kesombongan. Anda menganggap diriku lebih hebat dari orang lain. Ada banyak orang yang, kalau saya ketemu dia saya nggak suka. Tapi kita harus ketemu anyway dan berbicara dengan dia. Bukan munafik, tetapi betul-betul kita belajar untuk menjadi rendah hati. Tapi saudara nggak cocok dengan dia, nggak bisa akrab dengan dia, it's okay. Coba lihat saya sini. Yesus cinta seluruh bangsa, betul? Tapi Yesus memilih satu bangsa. Siapa? Dari satu bangsa, Yesus memilih satu suku. Siapa? Yehuda dan Lewi. Lewi yang melayani dia. Betul? Dari satu suku Lewi, Yesus memilih 12 muridnya. Balik itu perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Yesus di perjanjian baru turun mencintai seluruh dunia. Dari seluruh dunia dia memilih bangsa Israel. Dari bangsa Israel dia memilih berapa? Masih yang lebih gede. 120 murid di kamar loteng. Betul? Dari 120 murid di kamar loteng dia memilih berapa? 70 orang untuk diutus dalam Lukas pasal 9. Dari 70 orang dia memilih berapa? 12 orang. Dari 12 orang dia memilih berapa? 3. Dari 3 orang dia memilih satu yang dekat di hatinya, siapa? John. Yesus memilih orang. Jadi kalau kita memilih orang untuk kita bergaul, untuk dekat, tidak ada masalah. Tapi untuk bisa bersama dengan semua orang, kita meniru Yesus. Dengan orang Samaria dia bisa. Dengan pemungut cukai dia bisa. Dengan orang pembunuh dia bisa. Dengan ahli Taurat dia bisa. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak bisa bergaul dengan orang, saran saya pergilah ke KM. Senggol kiri kanannya, udah ikut KM belum? Nah, di gereja susah kita untuk menjabarkan. Tapi di KM adalah tempat yang sangat baik untuk kita bisa bersosialisasi. Amin. Di KM lah tempat kita untuk melayani. Di KM lah tempat untuk kita dilayani. Di KM lah tempat kita untuk belajar. Di KM lah tempat untuk kita memberi pelajaran kepada orang lain. Saling interaktif, saling memberi. Jadi saran saya, masuklah ke KM dan hiduplah di dalam komunitas yang kecil supaya saudara bisa belajar interaktif, rendah hati. Of course kita akan tersinggung. Of course kita akan gak suka dengan beberapa orang. Teruskan dan kita akan terus. Saya sangat setuju dengan yang kemarin nyanyi di sini, KM siapa? KM Hebo. Ya, Pak Arifin, come on, sing with us. Saya nggak pernah ngira tuh ada ibu-ibu bisa begini. Nah, yang nyawat, ada yang nyawat. Next time bareng-bareng Om, siapa takut? Saudara nggak pernah tahu kalau kita kumpul para pendeta, saya terkenal paling joget. Tanya Pak Arifin, kita pernah direkam video bahwa saya lagi joget begini-begini direkam video. Dimasukkan ke orang, ini Bapak Gembala yang sedang lagi mabok, katanya gitu. Ya mabok Roh Kudus. Saudara, nggak perlu jaim.
Saya dari dulu memang suka menari. Jadi saya pinter nari. Nah, jadi istri saya bilang badannya lemes. Kalau istri saya nari kayak gini kaku, saudara. Ya, oke. Intermezzo. Sekarang, nah ini cocok dengan poinnya. Berhentilah terlalu serius. Berhentilah terlalu serius. Jangan hidup itu terlalu serius dipikirin, direnungkan. Lu kalau jadi gini nanti bakal gini. Saudara, please stop. Jangan terlalu serius. Amin. Tapi jangan juga terlalu menggampangkan. Normal-normal aja lah. Roma 12 ayat 3 berkata demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara berpikir apa Tuhan Yesus gak pernah menari? Matanya kemelotot. Berarti saudara gak pernah baca ayatnya. Waktu murid-murid kembali dan dia berkata bahwa Tuhan, even setan-setan pun tunduk kepadaku. Dikatakan dalam Alkitab, Yesus bersorak sukacita. Dalam bahasa Yunani-nya agaliao. Agaliao itu Yesus melompat dan menari. Tetapi Yesus berkata, janganlah kamu bersukacita karena setan tunduk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di dalam kerajaan surga. Yesus bukan jaim kerjanya. Ada orang nanya, enggak saudara. Joy when you joy. Cry when you sad. Nikmati hidup itu. Jangan terlalu over serius. Yang kedua terakhir, Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Kenapa kita terlalu serius? Karena kita mikirin rencana kita gak jadi. Kenapa kita terlalu serius? Kita mikirin keinginan kita kok gak jadi-jadi, betul gak? Visinya belum jadi, gimana, ruwet banget gitu loh. Memikir boleh, tapi jangan terlalu serius. Oke. Ini yang sangat praktikal. Bergaulah dengan anak-anak. Saudara bisa baca ayatnya nanti di rumah. Saya kasih beberapa poin aja. Kenapa saya katakan bergaul dengan anak-anak? Lihat gak anak-anak? Kalau mereka lagi main kadang-kadang ribut, betul gak? Tapi beberapa detik kemudian rukun lagi, ya enggak? Ini loh yang harus kita lakukan. Kita mungkin tersinggung, mungkin gak enak satu dengan yang lain. Tapi jangan simpan dalam hati. Sampai 7 turunan gue inget ya. Kalau dia ke rumah gue, batu yang dia injek, ubin yang dia injek, marmer yang dia injek, gue korek. Jadilah seperti kanak-kanak. Itu pun yang Alkitab katakan kepada kita, di sini katakan, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan melempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang saya maksud menjadi anak kecil itu adalah mudah mengampuni, mudah bergaul, mudah menerima keadaan dan menurut kepada perintah orang tuanya. Ini yang saya maksud. Bukan jadi anak kecil, kan Pak jadi anak kecil kan bodoh, gak ngerti apa-apa, bukan itu. Bukan kebodohannya, bukan keluguannya, tetapi kepolosannya. Coba saudara ngomong sama anakmu. Ntar kalau ada orang itu datang, kasih tahu mama gak ada di rumah ya. Ntar orang itu datang belting nong, dia tanya, mamamu ada? Tadi mama bilang dia gak ada. Ya kan? Anak-anak seperti itu polos. Mari kita juga biar diri kita polos di hadapan Tuhan. Saudara tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jadilah seperti kanak-kanak. Dan kalau saudara mau jadi seperti kanak-kanak, bergaulah dengan kanak-kanak. Waktu saya udah habis ya kok, tapi poin terakhir. Riko udah angkat tangan, enggak dia lagi nguap kok.
Jangan hilang perspektif, ini penting. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepada kamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan Nah, saya sudah kasih tahu tadi, rendah hati di hadapan Tuhan bukan selalu saudara pakai barang cibaduyut, pakai baju yang udah robek-robek, pakai kaos sudah bluwek bau. Itu bukan rendah hati, itu hoflok. Ya? Tahu hoflok? Rendah hati bukan berarti kalau saudara punya duit $1 juta, saudara cuma naik mobil kijang kayak paus. Itu bukan rendah hati. Tidak menikmati berkat Tuhan. Saudara boleh ngakak, ketawa. Kalau saudara punya uang $1 juta, saudara beli cuman kijang second hand bekas, itu namanya saudara kikir bin medit. Are you with me? Amin. Kayak paus punya uang miliaran dolar, billion dolar. Jam tangannya cuma Casio $100.000. Kasihan deh lu. Orang bilang itu belajar kesederhanaan. Bener. Tapi kesederhanaan adalah bukan tempatnya di mana kau cuma pakai barang-barang yang sangat sederhana untuk berikan impression kepada orang. Coba lihat ke rumahnya, coba lihat ke istananya. Vatikan, apa yang terjadi? Siapa yang pernah ke Vatikan? Di sana ada lukisan bilionan dolar. Satu kali ada seorang pendeta di Indonesia nih, saya nggak sebutkan namanya. Dia menyerang hamba-hamba Tuhan. Tuh lihat rumahnya begini, tuh lihat mobilnya begini, tuh lihat keadaannya begini, tuh lihat barangnya gini. Terus dia diwawancara sama seseorang. Pak, apakah Bapak nggak punya hobi? Punya. Apa? Bapak kan punya koleksi jam tangan Rolex. Iya, itu dari yang klasik sampai yang modern Bapak taruh kan di museum Bapak. Itu harganya berapa, Pak? Dia bilang, saya hidupnya sederhana. Iya, Bapak nggak pakai Rolexnya, tapi Bapak taruh di museum Bapak. Apa samanya? Apa bedanya? Bapak hobi musik? Iya. Bapak beli piano klasik dari Italia yang sudah sekian abad. Itu berapa miliar, Pak? Bapak taruh di museum Bapak. Lalu Bapak juga punya piano, grand piano yang paling mahal. Itu apa sederhana, Pak? Saudara, jangan jadi orang munafik. Rendah hati bukan diukur dari barang yang paling murah yang kau pakai. Amin. Amin. Kesombongan juga bukan diukur dari barang yang paling mahal yang kau pakai. Tapi hiduplah berpada dengan apa yang ada. Saya kasih tahu cara saya. Saya akan pakai barang-barang branded saya kalau saya diundang pesta dengan orang-orang yang kaya. Saudara tahu kenapa? Supaya orang kaya itu tidak merendahkan hamba Tuhan. Biasanya hamba Tuhan kan direndahkan, pakaiannya sederhana, ketemu mereka tunggu salam tempel, dikasih amplop. Tapi saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa hamba Tuhan tidak perlu kau kasih, tetapi Tuhan yang mencukupkan tidak kalah hidupnya dengan kau. Kalau saya ketemu dengan orang-orang sederhana, saya datang ke rumah juga pakai barang-barang yang sederhana. Are you with me? Tempatkan dirimu di mana engkau berada. Filipi 2 ayat 58. Hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus, yang dalam kesetaraan dengan Allah tidak mempertahankan keserupaan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan. Bla bla bla. Ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 1 dan 4. Janganlah kamu gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan bila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun harus tahu. Karena Tuhan kita rendah hati, maka dia mau kita rendah hati. Sehingga di mana dia berada, kita bisa berada. Di mana dia duduk, kita bisa duduk. Di mana dia berpakaian, kita bisa sama. Karena dia adalah acuan utama kita. Amin. Mari kita belajar untuk hidup dengan
melihat kepada Yesus Kristus. Bapa Surgawi, hamba boleh berhenti berbicara. Hamba boleh berhenti mengatakan pengajaran meskipun hamba sendiri sedang belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Tuhan, biarlah karakter-Mu penuhkan kami dengan karakter-Mu. Walaupun Engkau Allah, walaupun Engkau hebat, tetapi Engkau tidak mempertahankan itu sebagai aset-Mu dan kami sebagai umat. Tetapi Engkau mengangkat kami sebagai anak supaya kami bisa dekat dengan Engkau. Dan di mana Engkau berada, kami bisa berada, Tuhan. Nanti pun di dalam kekekalan, di dalam memerintah di atas 1000 tahun, Engkau ada, kami pun ada. Sebab itu kami hari ini mau belajar, Tuhan. Ampuni kesombongan kami. Ampuni ketamakan kami. Ampuni keegoisan kami. Ampuni semua yang tidak berkenan dari hidup kami. Seringkali kami memakai berkat-berkat-Mu untuk show off. Seringkali memakai limpahan dalam pikiran, dalam pendidikan, dalam sosial menjadi alat yang sombong untuk kami pamerkan. Ampuni kami. Seringkali kami tidak bisa bergaul dengan banyak orang. Ampuni kami. Seringkali kami hanya mau mengatakan apa yang kami mau katakan. Dan kami tidak bisa menerima apa yang orang lain katakan. Ampuni kami. Biarlah roh rendah hati turun dalam diri kami. Seperti Engkau yang rendah hati. Kami mau belajar menyalipkan pribadi kami. Menyalipkan kesombongan kami. Sehingga perkataan kami, sikap kami semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu. Biarlah karakter mau berkorban, mau direndahkan, seperti Engkau mau direndahkan, dicaci maki, disalibkan, menderita, turun dalam hidup kami. Dalam nama Yesus.